Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama WM Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau mau mengulas tentang penggantian ring seher, ya. Karena di belakang saya ini ada jenis motor yaitu Revo Absolute, ya, yang masih karbu. Cuman ini tutup covernya atau cupnya sudah tidak ada, ya. Maklumlah motor kebun. Jadi konsumennya itu minta penggantian ring seher, ya. Jadi sedikit saya mau menjelaskan, sobat YouTube, ya. Sedikit saya mau menjelaskan ciri-ciri ring seher pada motor itu sudah aus atau sudah kalah. Itu ada beberapa faktor, ya, sobat. Ada beberapa faktor yang mudah dikenali. Ciri yang umum, ya, ciri yang umum yang pertama, ciri yang umum itu ada keluar asap putih, ya. Ada keluar asap putih di bagian knalpot, ya, seperti yang dialami motor yang di belakang saya ini. Terus yang kedua, tarikannya itu loyo, ya, tarikan loyo. Kalau kita bawa jalan itu apalagi ada ada beban, ya, atau muatan, itu gimana, kayak sesak napas, ya, kayak sesak napas begitu, ya. Itu walaupun tidak berasap, ya. Sebentar saya jelaskan. Motor yang tidak berasap, motor yang tidak mengeluarkan asap itu tapi ring sehernya kalah, sebentar saya jelaskan setelah saya membongkar setelah saya membongkar ring sehernya. Bentar saya jelaskan. Itu, ya, tarikan loyo. Selanjutnya ini tidak mau lansam, ya, tidak mau lansam. Yang ini kalau disebut di Sulawesi itu tidak langsang, ya. Kalau kebanyakan disebut itu tidak langsam, ya. Sudah setting karbu, sudah setting pengapian, tapi motornya tetap tidak mau langsam, ya. Jadi itu ciri-ciri, salah satu ciri ring seher sudah kalah, ya, atau aus. Nah, jadi sobat YouTube, karena ini keluhan konsumennya, ini ada asap putih, ya. Sorry, ya, ini kurang jelas gambarnya soalnya saya di ruangan, apalagi ini sudah sore, ya. Keluar asap putih di bagian knalpot. Asap putih itu bukan hanya penyebab dari ring seher, ya. Perlu dipahami, sobat, ya. Bukan penyebab dari ring seher. Ada beberapa faktor. Ada seal klep, ada bos klep. Bentar, setelah saya buka, saya akan jelaskan satu persatu. Terus saya akan jelaskan motor lemot atau loyo itu bukan bisa disebabkan oleh ring seher tersebut juga, ya. Bisa disebabkan oleh ring seher walaupun tidak berasap, sobat, ya. Perlu dipahami, ya. Ring seher kalah, ya. Ring seher kalah bukan berarti harus berasap dulu, ya. Ntar saya jelaskan, ya. Kita lakukan dulu pembongkaran, lalu saya jelaskan, ya. Mengapa saya mengatakan ring seher kalah itu tidak tunggu berasap dulu, ya. Makanya saya katakan tadi lemot, loyo tarikannya, ya. Logikanya begini, di motor 2 takan itu selalu berasap, ya, walaupun tidak kalah ring sehernya, cuman loyo tarikannya. Jadi sebentar saya jelaskan, ya. Saya akan tuntas semua penjelasan ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang mudah dikenali di motor ketika ring seher itu sudah mulai aus atau sudah mulai kalah. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya, sobat, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu sangat bermanfaat bagi saya, ya. Jadi bagi channel kami. Jadi oke, saya lakukan pembongkaran dulu. Terus saya akan jelaskan asap itu dari mana. Terus ciri-ciri ring seher itu kalah, susunannya susunan ring seher itu di dalam seperti apa. Saya akan jelaskan, ya. Oke, saya lanjut dulu pembongkarannya. Oke, sobat, sebelum saya lanjut ke pembongkarannya, saya perlihatkan dulu kondisi awalnya seperti apa, ya. Oke, saya engkol dulu. Kan? Oke, sobat YouTube, seperti yang kita lihat, ya, motor ini mengalami asap putih tebal, ya. Seperti yang saya katakan tadi, asap putih itu bukan
hanya ring seher ya. Bukan hanya bukan penyebab dari ring seher saja. Bisa jadi dari seal clamp atau boss clamp, bisa jadi bloknya sendiri yang sudah aus. Jadi mari kita bongkar, terus saya jelaskan satu persatu. Oke? Saya lakukan pembongkaran dulu. Semuanya sudah saya bongkar ya. Ini seperti ini. Yang pertama, kenali dulu ininya, pistonnya. Di sini kan ada huruf ya, ada huruf. Disitulah kita akan mengenali piston itu sudah oversize berapa ya. Apakah sudah di kolter bloknya atau belum ya. Sini ya jelas. Ini tunggu sebentar, saya perjelas dulu. Nah ini ada huruf ya, ada huruf di tengah nih 50 ya, berarti itu sudah oversize 50 ya. Jadi kalau misalnya bloknya masih bagus ya, kita harus mengganti sesuai dengan nomor yang di sini sobat ya. Semisal mau di oversize lagi atau di kolter lagi ya, harus dinaikin lagi 75 atau 100 ya. Oke, sekarang kita ke ring seher. Ring seher sobat ada 3 lapis ya. Nih 1, 2, 3 ya, jelas. Ini ya 1, ini sorry ya kurang jelas, sebentar. Ini ada 1, kurang jelas ya, sabar, saya perjelas dulu ya. Nah ini kan, ini bawa 1 ya, 2 di tengah, 3 bagian atas ya. Oke, jadi ketika motor lemot atau loyo tarikannya ya, tunggu sebentar, saya tunjukkan dulu fungsinya. Yang paling bawah ini ya, yang paling bawah ini itu ring oli sobat ya, ring oli. Mulai dari atas ya, mulai dari atas. Ini ring kompresi 1 yang paling atas ya. Yang menengah atau yang di tengah itu ring kompresi 2 atau ring penyapu ya. Yang ketiga ini, yang di bawah itu ring oli. Inilah yang menahan oli agar nggak tembus ke ruang bakar. Jadi semisal ya, motor itu mengeluarkan asap tebal ya, asap tebal, berarti ring oli ini yang kalah. Namun harus diganti satu set ya, karena nggak ada dijual satu-satu ya. Cuman saya ini menjelaskan agar lebih paham ya, kondisi-kondisi motor ring seher aus itu atau ring seher kalah itu seperti apa. Jadi ring oli ini kalah, mengeluarkan asap tebal. Terus seperti yang saya katakan tadi, ngebul ya, atau tarikan loyo lemot tapi tidak berasap, berarti yang 2 ini, yang kompresi ini yang kalah sobat ya, yang aus. Cuman yang di sini belum ya, ring olinya belum. Jadi seperti itu ya, ring kompresi 1 kompresi 2 sudah kalah tapi ring oli belum. Jadi itulah yang mengakibatkan motor ngebul atau tarikan loyo tapi tidak berasap. Semisal motor berasap tapi tarikan bagus, berarti ring olinya yang kalah, ring kompresi 1 dan 2 belum sobat ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dua-duanya lemot, begini, asap tebal terus tarikannya juga loyo, berarti semua. Tapi namun kalau ini yang kalah harus diganti satu set ya, nggak ada dijual satu-satu. Saya cuma menjelasin aja ya. Yang di ring oli kalah juga harus diganti satu set. Cuman ini saya jelaskan saja ya. Oke, paham ya? Jadi sekarang kita kembali ke asap tebal. Asap tebal itu bisa diakibatkan di ring oli tadi, ring seher
penahan oli itu sudah aus, itu mengakibatkan juga asap tebal. Terus yang kedua itu dari ini, dari sini sobat ya, dari sini. Ini di sini ada seal ya, sini ada seal. Tunggu saya lepas dulu ya sealnya, sebentar. Di sini ada seal ya, ini. Nah, ini ya. Kalau seal ini rusak ya, otomatis motor itu akan keluar asap putih. Ya. Jadi kalau saya sih setiap ganti ring share itu pasti saya ganti ini. Ya. Seal klepnya. Terus selanjutnya yang mana lagi? Yang ini. Tempat seal tadi namanya Boss Klep ya. Jika ini sudah aus sobat, ini juga bisa mengakibatkan asap putih. Oke? Jadi cara ceknya gimana? Seperti ini sobat. Kita angkat sedikit, ini sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Kita goyang gini, goyang ya. Ketika bos klep itu sudah aus, dia akan oblak. Tapi ini alhamdulillah belum ya, belum oblak. Jadi seperti itu sobat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, asap tebal putih itu bukan berarti dari ring share saja ya, ada beberapa penyebab. Jadi sekarang saya mau lakukan pembersihan. Saya mau lakukan penggantian ring share, terus seal klep karena bos klepnya masih bagus. Jangan di skip sobat ya. Saya mau bersihkan ini, terus saya pasang. Di akhir video nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara cek penggantian ring share kita itu berhasil atau tidak ya. Asap putih itu berhasil kita hilangkan atau tidak. Saya akan tunjukkan nanti, jangan di skip ya. Jadi oke, saya lakukan pembersihan dulu. Habis itu saya akan ini melakukan pemasangan. Untuk lebih lengkapnya sobat, penggantian ring share itu ada di video sebelumnya sobat ya. Dicek saja di video sebelumnya, di situ lengkap mulai dari pembongkaran sampai pemasangan ya. Oke. Jadi saya lakukan ini dulu pembersihan. Oke sobat YouTube, ini sudah saya bersihin semua ya. Tinggal saya lanjut pemasangannya. Jangan di skip sobat ya, soalnya di akhir video itu saya mau menunjukkan cara mengetahui penggantian ring share kita itu berhasil atau tidak, atau cara mengetahui kita berhasil menghilangkan asap putih tebal itu atau tidak ya. Nanti di akhir video saya tunjukkan. Jadi saya lanjut pemasangannya dulu sobat. Untuk lebih detailnya cara penggantian ring share itu dan cara penggantian rantai keteng, kebetulan saya juga di sini mengganti rantai ketengnya atau rantai kecilnya ya. Itu ada di video sebelumnya sobat ya. Cek saja untuk Repo Absolute Blade itu sama, ada di video sebelumnya. Oke, saya lanjut pemasangannya dulu sobat ya. Jangan di skip, di akhir video nanti saya perlihatkan cara mengetahui ini ya. Cara mengetahui kita berhasil atau tidak. Ini semuanya saya menggunakan yang ori ya, ini ring share ori Honda, rantai keteng atau rantai kecil. Terus ini penindis atau tensionernya. Ini sudah saya rakit juga, ini sudah saya rakit. Sealnya sudah saya ganti, klepnya sudah saya skir atau saya cukur. Tinggal kita lanjut pemasangan. Oke sobat YouTube, ini semuanya sudah terpasang.
tinggal kita ini ya, tinggal kita pasang businya. Oli juga sudah kita masukin ya. Cuman ini saya lihat ini bukan businya ya, ini busi Supra, tapi biarlah, ntar kita ganti, kita lakukan pengetesan dulu. Ini busi Supra, kalau busi Revo itu dia agak panjang ya. Oke, kita pasang dulu. Ini sobat, sengaja saya ini nggak pasang knalpotnya, soalnya di sini kita akan lihat apakah masih ada asap keluar dari mesin ini atau tidak. Di sini kita akan buktikan ya. Kemungkinan ada, cuman sedikit ya, karena tadi saya olesin ini ya, oli di bagian dalam sebelum pemasangan. Jadi kemungkinan ada sedikit, tapi tidak lama ya, cuman beberapa detik. Jadi kita cara ceknya seperti ini sobat, jangan dipasang dulu knalpotnya, terus kita hidupkan motornya. Ketika di sini ada asap, berarti kita tidak berhasil. Oke, saya hidupkan dulu motornya ya. Jadi cara ceknya itu sobat seperti itu ya. Jadi ketika dihidupkan nggak ada asap, berarti itu dipastikan kita sudah berhasil. Kemudian setelah kita pasang knalpot ya, di knalpotnya itu ada asap putih, itu bisa dipastikan oli di bagian sini itu masih ada. Jadi kemungkinan 1-2 hari pemakaian itu sudah bisa ya, sudah hilang. Oke, jadi seperti itu sobat, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dari WM Channel.